Saya tidur di jalan-jalanan ya, di pinggir-pinggir toko dicari. Bapak saya tuh aneh, galak. Saya diuber-uber dibawain golok, saya mau dibacok ya. Saya lari udah pegang, nah saya dimasukin kamar. Masukin kamar saya dibakar sama ditaruhin merang. Apa adanya saya seperti ini. Menikmati hidup tua saya gitu, menghidup. Nggak pernah ketemu bapak, meninggal sampai sekarang aku nggak pernah ketemu. Ya. Saya dilahirkan sebagai seorang laki-laki. Dengan Oma siapa nih? Sama Yoti, Umurnya berapa Oma? udah 76. Dulu Oma nama aslinya apa? Yopi, Oma? ya, nama aku Yopi. Oma dengan Oma siapa? Oma Dona. Sekarang 69. Nama asli saya Edo Kusuma. Halo, dengan Oma Fani, Oma Fani usianya berapa? 69. Oma maaf ini namanya Irfan, Muhammad Irfan Nasution. Dengan Oma Sri Devi, usianya berapa Oma? 60. Nama aslinya siapa Oma? Nama aslinya Dep Rezeki. Namanya Eli, Usia berapa tahun Oma? 69. Kalau boleh tahu nama aslinya siapa? Oma? Namuhali. Dari umur 18 tahun aku udah diusir keluarga. Diusir itu aku udah hidup di Jakarta, mana-mana tidur aja lah, gelandangan yang apa-apa lah. Dulu aku diusir apa tahun di 2063 kan berapa? Aku sekarang lahir 14 Juli 43, 76 ya. Ya itu, aku diusir dari keluarga gitu. Nggak pernah ketemu bapak, meninggal sampai sekarang aku nggak pernah ketemu. Padahal juga aku nggak mau, ada juga nggak mau sama dekat-dekat keluarga, nggak pernah. Kenapa Oma? Malas. Kepahitan tuh ada aja, malas kalau datang ke sini diusir aja. Kurang lebih tahun 60-an, 64 gitu ya. Saya diambil sama mama. Ya, dengan perjalanan waktu, mungkin karena saya tidak ada kecocokan ya. Namanya saya ini, jiwa saya seperti ini. Orang ayah sambung saya, misalnya ayah tiri saya, tidak menyukai saya. Ini saya kembali diambil sama nenek saya. Papa saya datang dari Kalimantan tahun 66. Di sana pun begitu juga. Karena papa saya juga punya anak, itu juga bukan anak kandung dia. Karena dia mendapat janda ya. Saya selalu ada masalah dengan anak-anaknya. Ya begitulah, dengan perjalanan waktu saya terlalu banyak dizalimi, segala macam. Tapi saya mempertahankan sekolah saya. Awal 74 saya datang ke Jakarta. Itu nekat, saya naik kapal nggak bayar, ibaratnya saya penumpang gelap. Akhirnya saya ibaratnya itulah luntang-lantung di Jakarta. Saya kerja di rumah makan Padang. Berjalannya waktu jalan-jalan, mampirlah saya main di daerah Taman Lawang waktu itu. Oh, di sini ternyata jati diri saya ini di sini. Saya dia bawa waktu itu sama Mami Maya, dulu masih ketua DKI ya. Masih ketua DKI, Mami Maya tuh saya tinggal sama dia dengan kerja seperti bikin motif-motif, karena Mami Maya itu bikin kostum-kostum untuk film. Mulailah saya berdandan di apa-apa, karena namanya saya masih belum tahu apa-apa perjalanan. Oh begini tanya, lama-lama sudah tahu perjalanan waktu Taman Lawang. Mulai saya menjajakan diri, idenya PSK di Taman Lawang. Lama juga saya dari tahun 75 sampai tahun 84. Kalau dari keluarga lama itu sudah tidak ada. Tidak ada hubungan sama sekali. Karena ya gimana, apalagi saya nih blaster Ambon campur Jawa.
Yang Ambonnya ini yang keras. Kalau yang Jawa masih bisa nerimo, ya kan? Dari pihak papa yang nerimo gitu. Tapi kalau dari pihak ibu kan kekeh semekeh, ya kan? Kalau he said no ya no gitu. Sampai waktu pada saat ayah dan ibu meninggal aja kita tuh datang dengan suami aja tuh dari jauh gitu. Nggak bisa ngelihat jenazah. Pas udah pada gede-gede ibu saya meninggal berisatan. Nah udah gitu, kamu kenapa sih katanya kalau pulang ke Surabaya bawanya laki-laki. Nah bapak saya tuh aneh galak. Saya diuber-uber dibawain golok, saya mau dibacok ya. Saya lari udah pegang, nah saya dimasukin kamar. Masukin kamar saya dibakar sama ditaruhin merang. Apa tahu dipasung, kalau kayak orang Jawa dipasung. Aduh saya kan lama-lama asap ya di dalam kamar itu. Saya tendang, saya jebol tuh ini saya kabur. Saya tuh nggak bawa apa-apa, bawa baju yang dipakai doang. Saya tidur di jalan-jalanan ya, di pinggir-pinggir toko dicari sama dia. Kalau ada orang ini katanya tangkap aja sama polisi katanya bawa ini. Ya karena memang kita udah jiwanya udah perempuan ya. Bapak saya tuh nggak menyadari. Ibu saya bilang gini cara Jawanya ya wis bento pak memang anakmu kelakuannya wis kayak wedok katanya dia apa no wis sego wis jadi bubur katanya kata ibu saya. Bapak saya nggak mengerti juga daripada saya bingung soalnya saya kabur. Aku kesono kesini saudara udah pada nggak ada karena kita waria ya. Ponakan juga hidup mewah-mewah nggak mau nerima kita. Ya udahlah sebisa-bisa saya makan apa adanya, kita belain sampai ngejual diri gitu ya. Kadang-kadang kita rajin suka bikin goreng-gorengan, kita titipin di warung. Misal sono mesen 20, di sini 10, di sini 20, ya alhamdulillah aja. Saya ikut ponakan di rumah, di dekat di BSD sono Serpong. Ikut ponakan kalau siang dia kerja gitu, suaminya kerja ya saya di rumah rapi-rapi, ngepel, nyapu apa biar kita di istilahnya di ini gitu ya, di apa ngambil hati dia gitu. Jadi kita mau kemana-kemana asal ada acara begini, nanti mau ada acara ya udah pergi ke pintu kunci aja, titip sama tetangga gitu. Ya, kalau dengan anak kita masih kontak terus karena walaupun bagaimana dia adalah pengganti papahnya gitu. Jadi dia tahu aku anak satu-satunya walaupun he knows that dia di abort ya. Kita boleh adopsi dia, tetapi dia tidak membedakan saya. Hubungannya seperti apa? Baik sekali. Cuman namanya kita seorang waria, kalau udah di rumah, maaf, kita keluarga besar muslim. Ya kan, kalau kita dengan jiwa kita begini, sementara kita ikut anak, apalagi dia sudah have a good position, sekitar orang tuanya begini kan, kita kasihan, ya kan, dengan kondisi anak kita, mantu kita, ya kan, ya aku sendiri menjaga dan merasa tidak ada kebebasan, ya kan. Tapi kalau kita nyampur dengan di rumah singgah ini, kita mempunyai kebebasan, kita mau begini kita bisa, ya kan, nggak ada yang larang, ya kan, yang penting kita masih di jalurnya. Di situ ada foto kawin saya sama papanya. Dia tanya ini siapa? Aku nggak bisa jawab. Ini siapa? Yo, belum saatnya. Enggak usah. Aku mau tahu sekarang. Sebelum kita tahlilan, papa 7 hari jawab. Ini aku. Dengar kata papa, nggak usah nangis dia. Dia udah tahu semua. Yang penting jalan di jalur. Dan ingat, didik saya yang baik. Papa pernah pesan, aku nggak boleh ngerokok, aku nggak boleh minum, dan aku harus sayangnya. Insya Allah, alhamdulillah, saya diberi anak yang soleh, diberi mantu yang soleh. Makanya saya selalu membawa diri saya walaupun saya berjiwa wanita, saya bisa begini Mbak, di sini. Saya bisa pakai wig di sini. Saya rambutnya di sini. Jadi saya selalu menunjukkan yang terbaik untuk mantu. Because of what? Dia sudah jadi seorang manajer. Dan ini perusahaan asing. United Tractor itu perusahaan asing dan dia sudah ada position. You have a good position. That's the way saya mesti tahu.
siapa dia, ya kan? Ya takut kalau orang kantornya datang kita dengan terus apa kata orang kantor? Oh, orang tuanya decong, ya kan? Kan nggak lucu. Kalau kita bersembunyi di balik itu biarlah anak dan mantu yang tahu. Oke, ya kan? Itu sebisa-bisa saya, Mbak, membawa jati diri saya, tapi anak saya bisa menerima. Lalu aku berangkat jam 9 malam dari Halim pergi ke Singapura. Ya udah aku tinggal di Malaysia, kerja di Malaysia aja. Apa yang ngomong kerja aja di Malaysia tuh. Jungkir balik apa yang penting gue tinggal di Malaysia aja gitu. Jadi aku tinggal tahun-tahun di sana lah. 92 aku dari Bapak Ibu Tun Soeharto meninggal. Dan akhirnya kita jemu ya. Aku udah nggak mau pakai baju perempuan lagi. Aku potong rambut, aku kerja di ladang kelapa sawit. Aku rajin kelapa sawit, pikul depan 20 liter. Yang nggak bisa angkat jadi badan lembut, jadi badan kita kalau keker. Tapi bukan perempuan semua, aku kayaknya 20 orang perempuan semua. Tapi kalau jiwa masih jiwa perempuan kan, kalau laki ganteng kita bingung. Apa di itu kan laki banyak yang potong buah apa-apa ya. Aku dapat kamar satu, kamar, lawan tamu, dapur sama kamar mandi. Kalau yang punya suami, istri kamar 3. Jadi aku tinggal atas gunung, agak gunung. Jadi bagaimana kita kalau perempuan dekat masih muda lagi ya. Masih ada laki lu panas dingin, demam aja karenanya. Udah gue tinggal situ aja, nggak cari uang malam. Gajian gue penuh dapat tamu. Berapa lama gue tarik aja, masa bodo amat. Daripada kita gatal-gatal di Johor jauh-jauh. Kan di sini kayak enak tamu. Nah, memang tobat tuh udah tobat. Tapi tobat nggak bener gitu. Dulu kita tuh kerjanya keluar malam, menjajakan diri PSK ya. Jadi buat saya yang kita kena sekarang Satpol PP ya. Kalau dulu kan Kamtib ditangkap, ditahan di Pondok Bambu udah pernah ya. Dinaikin bak sampah. Truk sampah tuh ya bener. Yang lari kabur, yang banyak anak-anak yang iseng, yang macam-macam udah pengalaman udah banyak gitu, yang pahitnya ada. Karena para penari-penari wanita yang itu kan pada ngiri. Cuman kami sih tidak terlalu banyak peduli lah. Yang penting kita kerja. Masalahnya stigma dari dulu itu memang ada. Apalagi seorang waria zaman dulu malah banyak diolok-olok. Malah mending sekarang sudah terbuka. Enggak, masih ini bahaya loh. Dia nggak pernah macam-macam kita enggak. Kalau kita oma panggil apa bahaya, kita juga bahaya. Kalau kita ada apa-apa kita bagi-bagi dia juga. Yang proses kerajaan cuma ini satu sama itu satu kan 2. Lain kan muslim semua. Tapi nggak ada apa-apanya tuh baik, semua baik. Dari kita juga yang ya kalau kita nggak benar juga sih, tapi bahaya bener. Aku nggak pernah ada apa-apa dari ribu-ribu nggak ada apa-apa nggak ada nggak. Puji Tuhan lah ya, bersyukur. Saya tidak menyesal kok, malah bahagia kayaknya jadi transgender, bukannya sesuatu yang unik. Jadi bukan asal kita tidak berbuat masalah, tidak berbuat kriminal. Jadi buat saya memang Tuhan itu adil ya. Dalam keadaan saya terpuruk, dalam keadaan saya terpuruk, Mami ini mengajak saya tinggal di sini. Ada manfaatnya. Saya tinggal di sini, saya nggak punya ilmu apa-apa. Saya hanya lulusan SMA.
sambil dia bilang udah mau tinggal aja sama aku, makan nggak makan kita makan di sini. Yang penting saya bisa bisa kenal enak baik itu, yang nggak ada macam-macam. Saya nggak mau muluk, mau ini mau itu, pengen ini pengen udahlah apa adanya aja saya seperti ini, menikmati hidup tua saya gitu, menghidup. Namanya kita usia kan nggak tahu ya. Ya. Saya dilahirkan sebagai seorang laki-laki. Tetapi saya mempunyai jiwa wanita. Ya, kembali lagi. Ketiga, ada baiknya kita pulang secara normally. Kalau toh memang kita laki-laki, kembali pada wujudnya, dimandikan secara laki-laki, ya kan, didoakan secara laki. Kalau kita, kecuali kita sudah seperti teman saya Dorce, ya kan, karena kalau dia dimandikan sama laki-laki dia sudah beda, itu tidak pantas, ya kan, walaupun sebenarnya keluar dari jalur, ya kan. Jadi itu tergantung misalnya saya dengan Allah aja, kalau saya sebagai Dorce ya, tergantung Allah aja. Tapi saya tahu Allah yang pengasih dan yang pengasih.